Selamat bergabung pada Puja Bakti Online Wihara Samakidam. Halo semuanya yang nonton dari rumah. Jadi kali ini bulan baru ya. Kita seperti ini sudah dari bulan lalu. Kalau kalian belum kenal kita, kenalkan, nama saya Nevin. Saya adalah orang yang akan kalian temui selama beberapa minggu ini ke depan. Karena ya saya yang in charge di dalam Pobak mingguan. Kalau bulan lalu kita membahas tentang apa kemarin kita ya? Konsisten. Ya, sekarang kita memilih tema besarnya yaitu mengenai freedom. Karena kan ini lagi bulan-bulan 17-an. Kebebasan, bagaimana seseorang punya hak dan kebebasannya. Dan saya hari ini nggak sendirian. Di sini ada ya yang penting nggak sendirian lah ya. Ini ada dua orang rekan dari muda-mudi Samkit juga. Halo, ini ada Cijas. Halo, Ci. Ya. Halo. Gimana? Ya, sehat Halo, ya. salam kenal. Oh, ada Vivi juga. Halo, Vivi. Ya. Ya, ini Vivi guys. Ya, yang nonton dari rumah. Ya, terus ini Cijas ya. Oke. Gimana semuanya? Kabar baik semuanya? Sehat-sehat ya? Baik semua ya? Harus baik banget. Iya. Harus sehat. Siap ya. Ini kita udah ini masih PPKM ya? Iya, masih pembatasan, jadi kita masih belum bisa ketemu, berinteraksi langsung, tapi tidak menghalangkan semangat kita buat tetap konten gitu ya. Oke, kita langsung ke topik pembahasan kali ini. Jadi seperti kalian tahu, kita itu tiap minggu itu ada berbagai subbab gitu, subjudul gitu. Nah, kan kita ada tema besar dan ada subtema tiap minggu. Dan minggu ini kita akan membahas tentang yang sangat dekat banget sama lingkup kita, yaitu kebebasan dalam beragama. Nah, jadi kali ini kita lebih ke sharing-sharing aja tentang pendapat kita mengenai kebebasan seseorang dalam beragama gitu ya. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan negara yang sangat ngomongnya gimana? Menjunjung tinggi. Jadi tiap orang harus punya kepercayaan gitu. Karena sesuai dengan Pancasila aja, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Indonesia itu kita ada berapa agama besar yang diakui? 6 ya? 7, 6? Islam, Konghucu, Buddhis, Kristen, Katolik. 5-6 gitu ya? Ya kira-kira ya. Nah, jadi kita sampai sedemokrasi itu kita ada 6 pilihan agama gitu ya. Jadi kali ini kita nggak akan bahas soal Buddhis saja, jadi kita akan bahas lebih luas lagi mengenai seseorang dalam kebebasan beragama gitu ya. Nah, kita sebelum membahas tentang itu, kita ke hal yang paling dasar dulu nih. Kan membahas kenapa seseorang dalam memilih agama. Nah, kalian berdua sendiri kenapa Buddhis gitu? Sebenarnya ini udah pernah ya, cuman karena biar lebih relate ke topik kali ini tuh mungkin karena menggunakan peran dengan baik dalam kebebasan memilih agama itu sendiri, atau emang karena dalam tanda kutip ikut orang tua atau KTP aja. Dan menurut kalian sendiri gimana? Mungkin kalian merasa nggak sih kalau kalian itu berhak ngomongnya ya? Kalian juga punya hak buat beda kepercayaan gitu sama misalkan kedua orang tua, atau bahkan sama adik aja, kalau emang beda pendapat atau beda mungkin menganggap satu agama yang lebih baik atau enggak ya, mungkin bisa diutarakan apa maksud saya. Dari siapa dulu ini? Si Jaslyn mungkin. Dari aku ya. Ya.
Sebenarnya kalau aku sendiri awalnya kenapa milih Buddhis, sebelumnya aku nggak tahu sama sekali soal Buddhis, kayak cuman karena keluarga aku doang Buddhis gitu. Terus sebelumnya aku karena sekolahnya Kristen kan, jadi kayak kan kalau sekolah kebanyakan suruh harus ke gereja gitu, nah otomatis aku lebih kenal gitu dong sama agama sebelah, jadi aku mendalami banget. Cuman awalnya aku di Buddhis tuh mungkin karena ikut orang tua, disuruh orang tua buat cobain dulu, kalau emang nyaman ya udah lanjut, kalau misal nggak nyaman mau balik ke agama sebelah ya udah it's okay gitu. Terus aku udah masuk sendiri udah nyaman, jadi aku milih buat di Buddhis aja gitu. Kayak berarti emang dari Cijasnya memang memilih emang menggunakan brow-nya emang gue pengen Buddhis gitu, bukan karena keterpaksaan gitu ya. Oke. Kalau dari Vivi sendiri gimana, Vi? Ya. Aku agak sama kayak Ci Jaslyn. Pertama, aku kan karena orang tua aku Buddhis juga, makanya aku Buddhis. Dan juga terpengaruh sama sekolah kan. Sekolahku kan karena juga Kristen ya kan. Dan jujur aku kayak lebih mendalami Kristen daripada Buddha juga. Cuman kayak apa ya? Meskipun sekolahnya Kristen dan aku lebih banyak mendalaminya, aku rasa aku lebih cocok ke Buddhis gitu. Kayak ya bukan membedain kepercayaan ya, itu kayak pokoknya kayak lebih cocok gitu agamanya. Berarti emang bukan. Oke, berarti emang dari awal nggak ada perasaan gimana ya, maksudnya keterpaksaan karena ngikut orang tua, tapi emang beneran dari sendirinya emang nyamannya di sini gitu ya, walaupun udah tadi bilang sekolahnya Buddhis segala macam, emang hatinya tuh emang di Buddhis gitu ya. Nah kayak oke. Nah pernah nggak sih kayak kepikiran gitu kayak kalau Buddhis ini kan bisa dibilang ya yotnya ya tidak semeriah dan sedominan ya, ngomongnya gitu ya, sedominan yang sebelah. Nah ya kalau kita ngomongin yang itu dan atau enggak yang Islam gitu ya. Nah cuman pernah nggak sih kepikiran sekali ya di benak, apalagi kan kalian tadi sekolahnya Kristen ya. Nah pernah nggak sih kayak kepikiran kayak kayaknya gue lebih cocok di ini deh, karena kan gue lebih tahu lebih banyak yang Kristen itu gitu daripada Buddha gitu. Ya. Silakan. Dari siapa dulu nih, Nak? Cijas boleh. Oke, ada aku. Kalau pernah nggak sih ngerasa lebih cocok di tempat lain? Itu pasti pernah, karena kan aku posisinya pernah cobain dua-duanya dan pernah mendalami dua-duanya gitu. Kayak aku rajin ke vihara, aku juga pernah ada masanya aku rajin ke gereja gitu. Jadi tapi dengan aku nyaman di sana, aku juga nyaman di sini gitu. Jadi cara membedakannya adalah ngelihat aku kayak gimana ya. Kalau cocok sih cocok aja ya gitu. Tapi posisinya adalah di mana kamu ngerasa kayak bebas jadi diri sendiri, kayak misalnya nggak sesuatu hal yang lebih ke bisa dilakuin gitu. Misalnya kayak aku ngelakuin hal-hal di Buddhis yang tanpa di luar sadar aku bisa ngelakuin, sedangkan kalau ngelakuin hal-hal di Kristen itu aku lebih ke mengingatkan diri sendiri terus loh. Jadi kayak lebih mengalir ke yang itu, makanya kenapa aku lebih masuk akhirnya ke yang situ gitu. Oke, berarti tadi based on cerita Cijas memang sempat ada, pastilah kalau kita diadang ke dalam suatu pilihan gitu ya, cuman ya seiring waktu emang hatinya emang di Buddhis gitu ya. Nah kalau Vivi sendiri gimana? Pernah nggak sih kayak ngerasa kenapa ya gue Buddha ya?
atau emang dari awal udah kayak oh gue emang kepercayaan gue di sini. Gimana Fit? Kalau merasa gitu sih kan semua maksudnya aku pernah berpikir begitu, cuman kayak aku ngerasa aku udah kebiasa sama budaya yang di Buddhis gitu, dan meskipun aku mendalami banyak hal Kristen tapi aku kayak apa ya, gimana ya ceritanya, maksudnya kayak aku masih gak terlalu terbiasa gitu. Jadi ya aku tetap milih Buddhis. Oh, jadi kalau Vivi itu lebih ke karena emang sehari-harinya emang ikuti culture-nya udah Buddhis banget, jadi merasa kayak ngapain lagi gitu, mesti beradaptasi ke hal yang baru lagi gitu. Toh ini juga sama agama. Oke, jadi kita mau ambil ya, intinya kalau kita semua pasti sama-sama sepakat kalau tiap agama pasti ngajarin hal yang bagus. Itu benar ya? Benar kan? Ya, itu jadi kalau ya benar ya. Jadi kalau kalian yang denger ini dari rumah, ya ini mungkin karena kita kan emang kita punya suatu kepercayaan sendiri yang sama gitu, makanya kita bisa berkumpul nih sekarang nih. Nah, jadi kita bukannya kayak mau gimana mau bilang agama ini lebih bagus, agama begini lebih ini, enggak. Pasti kita ini semua sepakat kalau tiap agama itu pasti mengajarkan hal yang bagus. Nah, makanya sampai ada banyak pilihan, itu tergantung lagi kembali lagi gimana kita milihnya dan gimana kita ngerisetnya. Mungkin kalau emang cari yang benar-benar cocok dan yang emang kita tahu the most gitu. Kalau mungkin tadi dengar cerita mereka mungkin karena culture-nya udah di Buddhis gitu. Jadi emang udah kebiasa di Buddhis gitu dan merasa nyaman gitu. Jadi bukan karena mengikut orang tua dan gitu segala macamnya. Nah, aku mau nanya nih sama kalian nih, pendapat kalian tentang yang kalau agama dalam tanda kutip cuman agama KTP yang cuman ditulisnya itu cuman nggak terlalu menjalankan gitu ya. Jadi atau enggak mungkin cuman karena ngikut orang atau karena ngikut orang tua gitu. Nah, itu menurut tanggapan kalian gimana? Tidak sih. Agama kayak misalnya orangnya punya agama Buddhis di KTP tapi dia lebih mendalami agama lain gitu. Setahu saya kalau tiap orang tuh emang harus ada agama kan ya, kalau di Indonesia. Iya, iya. Nah, itu jadi tanggapan kalian gimana kalau itu hanya sebatas di atas kertas doang, cuman aslinya nggak mana-mana gitu. Oh, oke. Sebenarnya kita nggak bisa maksa orang ya, kita nggak bisa maksa orang buat mendalami sebuah agama gitu, walaupun tuntutan dari pemerintah, dari negara kalau kita harus punya agama gitu. Jadi walaupun biasanya kalau orang yang punya agama di KTP doang itu kan karena agama ikutin orang tua, tapi mungkin dari hati dia sendiri dia tuh nggak memiliki motivasi, nggak memiliki niat untuk mendalami agama tersebut gitu. Ya kalau misalnya buat cari solusinya adalah cobain agama lain gitu kan. Jadi kayak dia bisa punya agama, tapi kalau dari diri dia sendiri nggak punya niat, ngerasa kayak kan banyak orang-orang di manapun itu yang punya mindset agama tuh buat apa sih, agama itu nggak nyata, agama itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang gitu. Jadi mereka itu nggak percaya, mereka tuh nggak mau coba buat mengerti gitu hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa paksain, cuman bagi orang-orang yang beragama, bagi orang-orang yang ngerti sama agama, mendalami, mengikuti tiap hari gitu, pasti bakal ngerasain beda gitu dalam hidup mereka. Oke, thank you banget ya. Pendapat yang luar biasa banget ya. Oke, kalau dari Vivi gimana? Vivi itu kalau melihat orang yang cuman agamanya cuman ya di atas kertas, itu bukan karena dia sendiri. Menurut Vivi atau emang ya nggak usah
Tapi kan emang kalau di negara kita gitu ya, emang harus ada di atas kertas, harus ada misalkan tulisannya agama apa gitu. Tapi kalau dia cuma di atas kertas dan bukan karena emang dia gimana ya, bukan karena dia udah nge-research sendiri, dia cari tahu sendiri, dia ngerasain sendiri dan dia emang pilih sendiri, emang oh ini agama yang cocok buat gue, dan cuman kayak gitu doang ya. Kurang lebih sama pertanyaan sama si Jess menurut Vivi. Kalau menurut aku, kan setiap orang itu kan punya kesepakatan sendiri, dan kita gak boleh maksain orang kan. Dan jadi menurut aku tuh itu sih berdasarkan keputusan sendiri sih. Jadi bentar. Oke, ada iklan sedikit gak apa. Jadi Sorry ada kendala sedikit. gak apa-apa. Iya, oke lanjut. Jadi seperti yang aku bilang, kita gak bisa maksain keputusan masing-masing orang. Jadi menurut aku itu agamanya tuh harusnya dia yang sendiri milih yang dia mau. Ya meskipun Indonesia kan harus harus wajib semua harus punya agama. Tapi kan ya kalau gitu sih tergantung orangnya, kita juga gak boleh maksa gitu pokoknya. Intinya ya berdasarkan keputusan orang itu sih. Makasih. Ya, thank you. Ya berarti, tapi kalian pernah ngerasa sih kayak, maksudnya sayang aja kayak orang itu dia nggak punya pegangan gitu. Kalau misalkan kayak kita, tapi sebenarnya menurut kalian gimana dengan negara kita menerapkan hal kayak gitu, kayak tiap orang harus punya agama gitu? Apakah itu hal yang baik atau malah justru buruk? Sebelum kita, ya tadi juga tiba-tiba terlintas di benak aja. Ya, yes. Kalau misalnya mau dibilang baik dan buruk, kita tuh nggak bisa menentukan ya, karena kayak nggak semua orang yang mendalami agama juga memiliki hal-hal dalam hidupnya yang selalu baik gitu. Tapi kayak kadang tuh kita juga nggak bisa menilai kayak orang-orang yang ateis terus hidupnya buruk, kita juga nggak bisa lihat kan. Jadi sebenarnya tuh kayak balik lagi ke diri masing-masing, lagi kan tiap orang tuh harus memiliki hak sendiri buat menentukan pilihan hidupnya gitu. Jadi apapun yang dia lakuin sebenarnya lebih ke hal-hal baik yang dilakuin gitu loh. Kayak kalau di Buddhis kita belajar kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita dapetin, karma itu selalu berputar gitu. Jadi walaupun dia nggak mendalami agama tapi dia mendalami hal-hal baik, kayak misalnya selalu melakukan hal baik gitu, menurutku it's okay karena hidup dia akan tetap baik gitu. Mungkin yang bikin orang-orang bingung kalau nggak punya agama adalah kalau mati mau kemana gitu kan. Kalau mati mau diterima sama Tuhan yang mana gitu. Tapi kan itu udah masalah akhirat ya, kita nggak bisa tahu. Dan kita bahkan kayak cuman dengar nih, misalnya kayak mati ke neraka, mati ke dunia lain gitu, kita cuma dengar doang, kita nggak pernah rasain. Jadi itu nggak bisa jadi tuntutan dari kita gitu loh. Ya kayak dari yang penting kita tetap ngelakuin hal baik, menurut aku it's okay gitu. Ya, oke. Thank you, Cijus. Sekali lagi bagus sekali. Ya, kalau menurut Vivi gimana? Terkait negara kita, negeri kita ini mesti tiap orang tuh harus ada agama. Menurut Vivi gimana? Apakah itu akan jadi hal yang baik atau malah buruk? Kalau baik buruknya sih kita gak bisa tentuin. Kayak Ci Jesslyn bilang, itu harus kembali ke kita masing-masing sih. Ya gitu. Ya, oke. Tapi ya itu ya benar sih, kembali ke diri lagi masing-masing ya. Ya emang niatnya negara kita emang baik gitu, emang kita itu dibikin seperti itu ya supaya kita ada ya at least
kita tiap kali bangun tidur gitu ya, kita ada pegangan gitu, atau kita ada tujuan gitu ya, kayak ada pegangan sendiri apa yang kita percaya, apa yang kita jalani gitu. Sebenarnya kan agama itu berarti perkumpulan orang-orang yang percaya dengan satu ya gitu. Itu kan kalau begitu kan berarti kesannya positif kan. Kalau kita lihat negatifnya mungkin ya paling yang kayak tadi yang cuman agama di atas kertas dan lain-lainnya itu, tapi kita ya gak bisa ngomong karena itu tergantung orangnya masing-masing ya. Jadi emang kalau dilihat dari positifnya emang udah niatnya udah baik. Ini kayak Cijas mau menambahkan. Iya, Ya. aku mau nambahin. Iya boleh. Aku mau nambahin dikit ya. Kalau misal ngomongin baik atau buruknya, itu mungkin dari mindset orang masing-masing ya. Kayak pasti ada orang yang mikirnya, oh itu baik tuh, karena biar tiap orang punya agama. Itu baik tuh, biar tiap orang itu punya keyakinan, kepercayaan masing-masing gitu. Biar mereka hidupnya lebih positif. Kita kan dengan kata kunci agama itu selalu ngajarinnya positif gitu kan. Tapi pasti ada orang juga yang punya mindset kalau negara terlalu memaksa nih, negara tidak memberikan kita itu kebebasan untuk memilih, negara tidak memberi hak asasi manusia gitu kan, melanggar hak asasi manusia kita gitu. Jadi tiap orang pasti punya pemikiran masing-masing. Ya, itu yang sebenarnya dari tadi saya pengen sedikit lurusin juga ya. Terima kasih Cijas sudah membantu. Iya, jadi ya dengan dua mindset yang berseberangan itu ya benar, kembali ke cara kita berpikir lagi, dan hal-hal seperti ini itu yang sangat rumit sekali karena kalau kita udah berbicara soal hal seperti ini, apalagi yang ada frontnya dan segala macam ya. Enggak, jadi niatnya itu bukan seperti itu, bukan karena seperti itu, tapi karena kita hanya pengen membahas saja, sharing saja mengenai kebebasan seseorang dalam beragama. Ya benar sih, itu dari sisi positifnya, yang supaya hari-hari itu positif gitu ya, kita ada pegangan sendiri gitu. Di satu sisi juga ya kenapa kita mesti dipaksain gitu, makanya sampai hanya di atas kertas, dalam tanda kutip di atas kertas gitu. Ya, jadi seperti itulah. Oke, tadi kita udah ngebahas hal-hal mendasar dari kebebasan beragama. Nah, kita langsung ke apa nih? Ke fenomena-fenomenanya lah tentang kebebasan beragama. Kalau kita ngomongin kebebasan beragama, itu pasti nggak jauh-jauh kaitannya sama kita toleransi antara satu kubu dengan kubu yang lain. Gimana ya? Ini ya kembali lagi ke tujuan awal kita gitu, freedom Indonesia ya, berbeda-beda tetap satu gitu. Jadi berbeda-beda kubu ya emang, tapi tetap Indonesia. Nah, gimana toleransi ini bisa berpengaruh ke dalam kebebasan beragama suatu negara? Aduh, ya gimana? Vivi dulu deh coba. Oke, Vivi, gimana Vi? Halo Vi. Halo, oke. Halo. Tadi pertanyaannya apa? Ini kan tadi kalau kita ngomongin agama, kebebasan seseorang dalam beragama, itu pasti kan nggak jauh-jauh dari toleransi, karena kita ini agamanya ada lebih dari 5. Jadi pasti jangankan agama, orang-orang aja yang dari latar belakang beda-beda dikumpulkan di satu, contohnya satu event gitu. Contohnya kita ambil contohnya acara masak gitu ya. Ya kayak MasterChef, tahu MasterChef kan? Ya, jadi kan ya kadang kalau ada drama apa segala macam ya, orang yang kita nggak usah ngomongin agama aja, orang yang latar belakangnya beda-beda aja kalau bertemu satu sama lain aja kadang bisa bertikai dan segala macam. Nah, apalagi yang udah agamanya beda dan ada 5 lebih itu. Nah, menurut Vivi apa kaitannya hubungan eratnya dengan toleransi? Ya, itu sih sebenarnya itu. Jadi tentang toleransi terhadap tiap agama ya.
Betul. Jadi menurut aku toleransi itu pasti harus ada karena kan kita harus menghargai tiap agama yang ada dan biar semua kita bisa kayak saling membantu dan saling ya menghargai sesama gitu. Dan ya kalau apa tadi katanya yang 5 lebih agama. Iya, ya agamanya kita aja banyak sekali gitu. Jadi gimana pengaruhnya gitu terhadap toleransi maksudnya? Itu kan kembali ke tiap orang dan juga kepribadiannya terhadap toleransi itu gimana. Dan ya semua orang kan pasti punya kepribadian yang berbeda dan yang pasti punya agama masing-masing. Dan toleransi itu menurut aku itu sangat penting, baik terhadap maupun agama yang di Indonesia maupun agama yang lain, atau maupun yang gak ada agama itu kan juga harus toleransi atau saling menghargai gitu. Ya. Jadi di tengah. Jadi ya pengaruhnya. Ya gimana sih? Jadi ya? pengaruh. Kenapa? Ya ngomong aja kenapa? Ya jadi pengaruh toleransinya lumayan bisa dibilang cukup berpengaruh terhadap ya kebebasan agama ini. Oke, berarti ya jadi ya sangat berpengaruh sekali toleransi itu terhadap kebebasan dalam beragama. Tadi Cija saya mau nyuruh Vivi jawab lu kayak nyiapin materi sih. Enggak, cuma tanya dengar pendapat dulu aja. Oke. Ya, langsung aja sih. Kalau ngomongin toleransi itu kayak satu hal yang wajib banget gitu loh. Apalagi kita tuh sama-sama manusia, kita itu walaupun kita memiliki agama yang beda-beda, kita itu nggak jadi orang yang berbeda, nggak jadi satu manusia yang sempurna, satu manusia yang tidak sempurna, nggak gitu. Kita masih sama-sama manusia yang punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki gitu kan. Terus apalagi kita yang udah apalagi bagi anak-anak yang sekolah gitu, orang yang udah pernah sekolah, pasti udah pernah diajarin buat toleransi gitu. Sekolah, walaupun kita ngomongin sekolah cuma belajar soal teori, tapi percaya nggak percaya di sekolah itu kita belajar untuk attitude kita juga gitu. Gimana sekolah itu kita awal mula kita belajar untuk harus bisa nerima teman apa adanya gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa terima teman apa adanya, ya kamu bakal dikucilin, gak punya teman. Gimana caranya kan sekolah bertahun-tahun tapi kamu gak punya teman gitu. Kamu pasti kayak mikir lagi dong ke diri sendiri gitu, apa salah gua gitu. Begitu juga dengan agama. Kamu kalau misalnya nggak bisa toleransi agama orang lain, kamu bakal dibully gitu. Kamu bakal jadi berbeda gitu sama orang-orang yang berpendidikan. Kamu bakal ngerasa kayak lu orang nggak bisa mikir banget gitu loh. Jadi ya kamu bakal ngoreksi lagi diri sendiri, kamu salah di mana gitu. Itulah sebenarnya toleransi itu kayak emang udah ditumbuhi dalam diri kita itu. Jadi secara nggak sadar kita pun udah bisa toleransi orang lain. Ya, oke. Sekali lagi, wow, brilliant. Ya, itu yang sebenarnya ya itu. Jadi dari lingkungan kita yang paling dekatnya, yang paling kecilnya emang udah diajarkan gitu, emang tentang toleransi. Ya meskipun tadi yang cuma teori doang, tapi ya secara nggak langsung kita emang udah meraktekin sendiri gitu. Ya benar. Karena sekali lagi kita sekolah, datang dari background beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang orang tuanya nggak usah ngomongin agama deh, latar belakang. Abis itu ada yang misalkan broken home, ada yang gimana, itu dikumpulkan di satu tempat, wah itu pasti
dengan kepercayaan beda-beda, terutama agama lagi ya emang, wah itu memang diperlukan sekali toleransi atau enggak, gimana kita bisa merespon terhadap kebebasan kita dalam beragama itu. Ya, benar-benar. Jadi ya itu emang jadi intinya itu ya kita di dalam berkehidupan ya memang kadang nggak berjalan sesuai dengan kita punya gimana yang kalau misalkan tadi kita kayak orang yang Cijes jelasin yang kayak orang yang nggak bisa menerima orang apa adanya atau enggak yang kita punya standarnya kita sendiri gitu, ada ego kita sendiri gitu ya, meskipun ya sekali lagi itu pilihan lagi gitu. Nah jadi gimana dia nanti bakal ikut sekan atau gimana, kita di sini bukannya mau nakut-nakutin atau mau bilang itu salah. Kalau emang kamu nyamannya seperti itu, kamu gimana ya itu pilihan kamu. Atau enggak kalau kamu merasa kenapa lu berbeda, dalam tanda kutip berbeda, dikucilkan atau gimana ya jadi ya memang diperlukan sekali kadang toleransi emang. Dan benar yang kata Cijes bilang, walaupun emang kita agama beda ya nggak sempurna, tapi kan kita tetap kita tetap manusia, dua mata satu hidung ya gitu. Jadi emang sekali lagi kalau dibilang kebebasan beragama ya bukan berarti kamu orang yang berbeda gitu ya. Jadi intinya seperti itu, dan tiap orang sangat berhak untuk memperjuangkan haknya sendiri terkait kepercayaan dia terhadap beragama. Jadi ya gak ada lagi lah social abuse atau gak ada lagi lah gosip sana gosip sini atau enggak ejek sana ejek sini, ya nggak ada lagi lah. Come on man, ini udah 2021 ya, janganlah ada hal-hal kayak gitu lagi. Jadi ya itu udah jadi hal yang biasa, apalagi negara kita namanya negara apa? Majemuk apa? Demokrasi. Iya yang banyak sangat kaya budayanya apa? Majemuk ya apa ya ngomongnya? Nggak tahu. Iya negara yang saya udah lupa lah, itu pelajaran PKN itu udah. Apalagi negara kayak gini ya. Ya jadi intinya ya udah gitu aja dari tadi. Sebenarnya intinya itu kita cuma mau sharing pendapat kita doang tentang religion. Ya. Sebenarnya nama kita hari ini itu Freedom of Religion, religious. Jadi semoga kalian dapat intinya, semoga kalian dapat maksud yang pengen kita sampaikan ke kalian ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kita. Dan akhir kata sekian saja. Saya mohon maaf kalau ada salah paham dan segala macam ya. Mohon maaf juga kalau agak muter-muter atau agak saya seperti orang yang bingung gitu ya. Tapi ya semoga tersalurkan gitu ya. Dan ya oke. Terima kasih yang sudah menonton dari rumah. Nama budaya. Semoga ya nama budaya sehingga Bentar. Iya. Aku boleh simpulin hari ini jadi satu kalimat gak? Boleh. Silakan. Satu kalimatnya adalah apapun itu agama yang kamu percayai, itu semua ngajarin yang terbaik, bukan ngajarin yang negatif. Sekian Nama Budaya. Betul. Ya, thank you orang yang udah nonton dari rumah ya, walaupun ya singsungan Abu di situ cuman ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Thank you.